Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Amin. Semuanya dalam kondisi sehat ya. Alhamdulillah. Ya, untuk mengawali pembelajaran hari ini supaya berjalan dengan lancar, silakan untuk ketuanya kami berdoa terlebih dahulu. Ya, hari ini masuk semua atau tidak? Dan siapa yang tidak masuk? Kenapa tidak masuk Ridho? Ikut? Ya, untuk mengawali sekolah kita ya. Nah, kemudian berarti hari ini kita ada satu yaitu untuk dalam acara ini program mengawali sekolah kita supaya suasana pembelajaran rasa nyaman, enak, maka suasana sudah harus bersih. Nah, silakan yang di sekitar kalian duduknya masih ada sampah untuk diambil kemudian dibuang ke tempat sampah. Silakan masing-masing. Sekarang silakan kalian keluarkan buku-buku yang berhubungan dengan matematika supaya kalian dalam pembelajarannya bisa mudah mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum pembelajaran dimulai, kurang menyampaikan ada pembelajaran, ada transformasi di mana kajiannya yang pertama adalah menjelaskan transformasi geometri. Di sini meliputi referensi, rotasi, dan dilatasi. Di sini adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya di sini ada berapa di sini? Ada 4 pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran dengan menggunakan modal yang tulis ini mampu menemukan pengertian karakteristik nilai dari periode anti-pembangunan dengan ini adalah tadi sudah disebutkan tujuan pembelajaran dan sudah adanya. Lalu disampaikan teknik penilaiannya. Ini teknik penilaiannya di sini nanti ada tiga. Yang pertama yaitu penilaian sikap. Penilaian sikap itu meliputi sikap spiritual dan sosial. Nah, ini dilakukan ketika pembelajaran berlangsung. Sikap spiritual, misalkan kalian tadi diawali dengan berdoa. Terus kemudian sikapnya di sini sikap sosial, yaitu nanti kerja antara dalam diskusinya nanti ada bisa bekerja sama atau tidak, bisa bertanggung jawab atau tidak satu dengan lain, terus aktif atau tidak dalam diskusinya. Itu untuk penilaian yang apa? Yang penilaian sikap dilakukan dengan observasi. Keterampilan itu juga sama dilakukan dalam pembelajaran berlangsung ketika nanti kalian berlangsungnya diskusi. Jadi kalian nanti akan melihat guru bagaimana kalian dalam berdiskusi, apakah kalian aktif atau hanya diam saja, ataupun mungkin hanya melihat kalian teman-teman yang lain. Yang terakhir adalah dengan penilaian kognitif atau pengetahuan. Jadi nanti di akhir pembelajaran guru akan melakukan evaluasi pembelajaran sampai di mana sih kemampuan kalian setelah guru jelaskan tentang pembelajaran pada hari ini. Kemarin masih ada yang ingat sampai kapan mata pelajarannya matematika teman-teman? Masih ada yang ingat apa yang dimaksud coba? Siapa yang masih ingat silakan dipercayai. Yang apa? Aturan yang berikan rotasi. Rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar
ke tentu, bisa dengan sudut 90, bisa 270 ataupun 180. Nah, itu adalah mengingat. Mari sudah ya. Jadi kita hanya kalau berarti hanya memutar titik ataupun mun. Nah, di sini adalah kemudian dengan mempelajari transformasi yang meliputi ada translasi, ada rotasi, dilatasi, refleksi, itu manfaatnya sangat banyak ya. Jadi kalian sangat perlu untuk mempelajari transformasi karakter, kalian bisa membuat desain menjadi seorang hasil dan itu jika kalian sudah mempelajari transformasi. Nah, di sini kebetulan memberikan yang sebuah sengaja. Perhatikan di sini sudah ada gambar. Gambarnya di sini gambar rumah ada. Ya, sekarang ada berapa di situ sebelah kanan? Ada di 5. Ada 5 gambar serupa candi. Kemudian apabila sebentar bersangkutan bergeser, karena bergeser sebelah kanan dengan melewati setumpah. Nanti ada 5. Terus nomor 1 pindah atau misalnya bergeser ke sebelah kanannya melewati 2 setumpah lainnya dan berhenti setumpah nomor 2. Coba perhatikan yang kanan ini, silakan kayak kanan. Sudah? Ayo. Nah, amati dulu. Amati gambar setelah itu. Gambar selanjutnya belum kelihatan ya? Lihat atau tidak? Sudah terlihat? Sudah. Nah, kalau misalkan tadi setumpah nomor 1 terus digeser setelah kanan melewati 2 setumpah lain dan berhenti setumpah nomor 2, apakah bentuk objek itu berubah atau tidak? Setumpah itu setelah bergeser berubah atau tidak? Tidak, tentunya masih jadi setumpah itu meskipun sudah bergeser melewati 2 setumpah lainnya tetap gambarnya utuh. Nah, kemudian apakah dengan bergesernya itu juga terjadi perubahan bentuk ukuran? Tidak, tentunya tidak akan berubah ukuran atau bentuk. Demikian pula kalau kita nanti diterapkan ada sebuah koordinat kartesius. Terus berikutnya masih dengan setelah kita sekarang berbeda ya. Sekarang lebih banyak yang sekarang daripada yang tadi. Ini pun sudah angka ya. Ada yang angka 1, ada angka 2. Cuma semuanya lebih banyak dari yang tadi. Ada angka tadi semuanya. Aku dirasmikan nomor 1 bergeser ke sebelah kanan sejauh 3/1 sehingga menempati setumpahnya ketika. Apakah bentuk objek tersebut berubah? Tidak ya? Apakah ukuran objek itu berubah juga? Tidak. Apakah terjadi perubahan bentuk maupun ukuran? Tidak. Terus tidak jelas dengan demikian pada koordinat tersebut nanti juga tidak akan terjadi perubahan. Nah, jadi terus kita menemukan gambaran di situ tadi. Sekarang aku menyelesaikan sekali yang ada di situ. Kalian silakan untuk berkelompok seperti kelompok yang sudah pernah dibentuk pada pertemuan sebelumnya. Silakan kalian bentuk kelompoknya masing-masing untuk nantinya melakukan diskusi. Ya, semua orang menggunakan kelompok. Lalu kalian masing-masing akan itu dari kelompok 1, kelompok 2. Kelompok 5. Jabatan lebih
dari goyangan translasi. Sifat dari goyangan translasi: 1. Tidak mengalami perubahan bentuk dan bilangan, tidak bergeser. 2. Memiliki bentuk dan arah yang sama dengan objek. Ya, iya, itu tadi hasil dari presentasi ke kelompok 3. Silakan kembali. Tangan nomor 2 untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pengertian translasi. Translasi merupakan salah satu jenis transformasi yang bertujuan untuk memindahkan semua titik atau suatu figur dengan jarak dan arah yang sama. Sifat-sifat goyangan translasi: tidak berubah bentuk dan ukuran, tetapi berubah posisi dan letak. Untuk kelompok 2. Sampai di sini dengan presentasi 2 kelompok ini, ada yang mau ditanyakan atau mungkin ada yang mau menanggapi lagi? Ya, kalau tidak ada, sekarang kita evaluasi dengan caranya apa tadi? Caranya pembelajaran ini awal dari hasil masing-masing kelompok yang terdiri dari 5 kelompok ini sudah cukup bagus ya hasilnya. Untuk pembelajaran hari ini, bagaimana pendapat kalian coba? Pembelajaran pada hari ini cukup menyenangkan karena soal-soal mudah dipahami dan karena dikerjakan secara berkelompok jadi lebih mudah untuk saling berbincang. Bagaimana untuk pembelajaran hari ini? Mungkin apa rasanya? Atau membosankan, membingungkan, ataupun tidak capek? Silakan dikeluarkan pernyataan yang terus yang menggunakan apa dengan metode diskusi ini mungkin pernah kali kami atau bagaimana tindakan apa atau kalau translasi itu meskipun hanya sebuah titik ataupun bangun yang ditranslasi itu tidak akan mengubah bentuk ukuran. Jadi itu hanya letaknya yang berubah. Sekarang contohnya di sini yang sudah diberikan tadi sama kelompok 2. Contohnya adalah sebuah titik A, yaitu 2,1 koordinatnya ditranslasinya dengan digeser dengan 2 satuan ke kanan, terus 1 satuan ke atas. Berarti dari titik awal kita geser 2 kali ya, atau 2 satuan ke kanan. Karena satuan ke kanan berarti ke arah kanan sehingga bernilai positif. Berarti 1, 2. Nah, dari titik berhentinya ini, kemudian dia akan digeser lagi ke atas 1 satuan. Karena ke atas artinya akan bernilai positif juga. Maka sekarang bayangannya kita ini di sini adalah aksen yaitu jadi 4,2. Itu hasil translasi dari sebuah titik. Begitu juga nanti kalau misalkan kalian mau melakukan pada bangun data pun juga akan sama. Bangun tersebut tidak akan berubah bentuknya, ukurannya hanya berpindah posisi. Seperti juga halnya tadi yang digambarkan dalam setupan. Dia melewati berapa setupan yang lain, tapi tetap dia masih sama bentuknya setupan
sekali yang juga pada Pak Bangun. Nah, sekarang untuk berikutnya yaitu guru melakukan evaluasi. Silakan nanti langsung dikejar aja di lembar kertas ini, tidak apa-apa. Untuk KKPD-nya nanti dikumpulkan. Sekarang dikerjakan masuk di lembar ini dari tempatnya. Nanti kemudian akan langsung evaluasi bagian yang terbaik dan dikumpulkan. Masih ada beberapa anak yang ternyata belum tuntas atau belum memenuhi KPM. Jadi bagi anak yang nilainya belum memenuhi tentunya ya nanti yang akan diadakan peneliti sedangkan mungkin yang sudah KM ataupun di atas KM berarti nanti kita memberikan pengayaan yang sebutkan saja namanya yang peneliti besok adalah Danu, Fitri, Andi, Rita, Riki, Mukas, Tia, Sari, dan Robi. Itu tadi anak-anak yang bersama-sama nanti pun melakukan revisi. Nah, terus kemudian untuk pembelajarannya setelah yang akan datang kita juga harus masih melihat transformasi karena transformasi masih ada dua sub, yaitu masih ada refleksi dan juga dilaksasi. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama.